Kita percaya sukacita itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Doanya sungguh baik. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku Tuhan, Kau angkat sakitku, katakan. Kau angkat bebanku, kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, Dahsyat, teramat dahsyat. Berkemudian buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Tuhan yang setia. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang selalu ada bersama kami. Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya Tuhan tangan-Mu selalu menopang kami. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biar kaum wanita saja yang menyanyikan lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Biar kaum pria saja yang menyanyikan lagu ini. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
Tuhan. yang Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Kau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. terbukti Yes. di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Sungguh tiada Tuhan seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada yang seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Haleluya. Sungguh tiada yang Terima seperti, kasih Tuhan, tiada yang seperti kasih Tuhan. karunia-Mu Tuhan. Oh, glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, Terima kasih Tuhan. hallelujah, hallelujah. Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh Kau yang sungguh tiada seperti-Mu. Haleluya, haleluya, sungguh tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, yes. Kamu mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi. Saya rindu Bapak Ibu Saudara saja yang menyanyikan lagu ini. Kau tunjukkan kasih yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kamu Sekali lagi kita katakan Kau setia. setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Yes Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Tuhan. Kau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru untuk setiap kami. Boleh menjadi sukacita yang baru Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu adalah kerinduan-kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, sudah lama nggak dengar suaranya pagi itu ya. Oh, shalom paling semangat paling depan. Shalom. Malah nggak bersuara. Ya puji Tuhan kalau kita boleh kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan
Firman Tuhan yang ingin saya bagikan berjudul yaitu God Present, ya, kehadiran Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa sampai hari ini bisa dengan dalam keadaan yang baik, kita bisa memuji memuliakan Tuhan barusan dengan penuh semangat, bukan hanya mulut doang, tapi seluruh badan kita bisa mengekspresikan, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan kita, kaki kita bergerak, tangan kita bergerak, Bapak Ibu Saudara semua, ya, itu semua saya percaya karena kebaikan Tuhan, ya, karena penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu saya mau katakan bahwa sungguh, ya, setiap hari kita membutuhkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, ya, kita pasti nggak bisa melewati hari demi hari, melewati setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini hal tersebut yang ingin saya bagikan, ya, sehingga bukan hanya kita tahu, ya, tapi kita punya dasar, kita punya pengetahuan, ya, yaitu melalui firman Tuhan yang ingin saya bagikan tentang kehadiran Tuhan. Nah, kita akan sama-sama terlebih dahulu membuka di dalam Imamat pasalnya yang ke-26. Imamat pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12. Kita akan baca ayat tersebut bersama-sama dengan bangkit berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Imamat pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan apa? Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Tuhan kita, Allah kita, Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Ya, tapi kalimat yang selanjutnya itu menjadi hal yang menjadi bagian kita, ya, agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di sana dikatakan saat apa? Saat kita menjadikan Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita memposisikan diri kita sebagai umat-Nya. Ya, gak ada yang lain, hanya Dia Allah kita, dan kita adalah umat-Nya. Dan di situ ada pengertian tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai umat Tuhan. Ya, Bapak Gembala suka menyampaikan hal tersebut. Ya, kita bisa mengalami, merasakan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita harus taat, ya, bukan yang lain. Ya, oleh sebab itu di sana dikatakan saat kita menjadi umat-Nya, ya, itu yang harus jadi bagian kita. Maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan ada 3 tingkatan tentang kehadiran Tuhan ini. Ya. Kita suka dengar bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Memang Dia adalah Allah yang maha hadir. Ya. Omnipresent. Kemahahadiran Tuhan. Itu tingkatan yang pertama. Kita bisa buka di dalam Mazmur pasal yang ke-139. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat? Itu di tingkatan yang kedua. Dia ada dalam persekutuan, tapi enggak semua merasakan, ya, kehadiran Tuhan. Tapi di tingkatan yang ketiga, itu dialami semua orang. Ya. Ada awan kemuliaan, ada kehadiran Tuhan. Mereka merasakan sampai enggak tahan, enggak kuat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya. Dan itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, kita akan lihat bahwa luar biasanya saat Tuhan hadir dan kita merasakan nyata dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, ya, dampak dari kehadiran Tuhan. Kita bisa buka di dalam Sefanya pasal yang ketiga. Sefanya pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 saya bacakan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut. Hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya. Dampak kehadiran Tuhan yaitu yang pertama mengusir ketakutan. Ya. Banyak hari-hari ini orang mengalami ketakutan, kegelisahan. Ya, bahkan banyak yang sampai kehilangan damai sejahtera. Ya. Yang anak sekolah takut menghadapi ujian, aduh gimana ya besok, bisa enggak, aduh lulus enggak, naik sekolah enggak, naik kelas enggak. Ya. Yang sudah dewasa, aduh saya bisa enggak ya cari kerjaan yang baru lulus kuliah, nanti dapat kerjaan enggak, aduh besok makannya gimana. Penuh dengan ketakutan. Ya, bahkan penelitian Bapak Ibu Saudara sekalian di Amerika, ya, ketakutan itu bukan cuma serangan terhadap jiwa kita, ya, tapi ketakutan itu bisa berdampak sampai ke fisik kita. Sehingga penelitian di Amerika sana ada 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika itu mereka terkena penyakit psikosomatis. Ya. Walaupun memang ya ada yang sampai imbasnya secara fisik, tapi secara garis besar secara persentase itu lebih besar diakibatkan oleh psikosomatis ini. Psikosomatis itu apa? Itu merupakan penyakit di mana diakibatkan dari jiwa yang tegang, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Ya, sehingga mereka harus sampai masuk ke rumah sakit. Dan banyak penyakit-penyakit yang akhirnya timbul karena psikosomatis ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya jiwa, tapi bisa lari sampai ke fisik. Ya, fisiknya bisa sampai sakit. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan hal yang penting sehingga Alkitab pun ya menulis kata jangan takut itu sebanyak 365 kali. Itu sama seperti hari dalam satu tahun. Ada 365 hari dalam setahun. Dengan kata lain, Alkitab mau mengingatkan kita setiap hari. Tuhan mau mengingatkan kita setiap hari, jangan takut. Jangan kita takut, jangan kita gelisah, jangan kita khawatir. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ya. Di dalam Alkitab ada janji-janji yang luar biasa. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19 di sana dikatakan, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, saya suka katakan, Dia adalah Allah yang mengerti. Ya, Dia adalah Allah yang peduli. Dia tahu bahwa kita punya yang namanya keperluan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya yang namanya kebutuhan.
Ya, memang firman Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, tapi dia tahu ada yang namanya roti. Kebutuhan, keperluan kita. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, ya, supaya kita nggak perlu takut. Matius 6 ayat 34 di sana dikatakan, Matius pasal ke-6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut. Amin. Ya, dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta kita. Ya. Dia adalah Allah yang mampu dan mau. Ada sebuah cerita, dan ini merupakan budaya di Afrika, di mana anak-anak untuk melihat anak itu sudah masuk tahap dewasa atau belum, mereka harus melewati sebuah ujian. Ya. Anak umur 12 tahun harus melewati ujian, apakah anak ini sudah siap atau belum, sudah dewasa atau belum. Ya, caranya mereka bawa anak mereka yang masih 12 tahun itu ke hutan. Ya, umur 12 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Nathan umur berapa? Hah? 13. Ya, berarti di bawahnya Yonatannya Ko Iwan. Ya, umur 12 tahun. Ya, dibawa ke hutan. Kalau dia lolos ujian, tinggal di hutan, ditaruh di hutan selama 1 hari, ya. Anak ini termasuk anak yang bisa dikategorikan dewasa. Ditaruh di hutan. Hutannya bukan hutan di Kuningan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini hutannya bukan hutan di Pangandaran. Di Pangandaran tuh di ujungnya, di ujung pulaunya itu ada hutannya. Bukan hutan di Pangandaran, ya, tapi hutannya di Afrika, di mana banyak hewan-hewan buas, binatang-binatang liar. Ya, ada kura-kura, gitu ya, enggak, ada singa, ada harimau, ya, ada badak, dan lain sebagainya. Ya, binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Ya. Dan akhirnya, ya, mau nggak mau setiap orang tua umur 12 tahun itu karena budaya, ya, semua menjalankan hal tersebut. Jadi suatu ketika ada seorang bapak akhirnya bawa anaknya karena udah umur 12 tahun masuk ke dalam hutan dan ditinggal di hutan. Ya. Besoknya baru dijemput Bapak Ibu Saudara sekalian. Besoknya baru boleh dibawa kembali pulang ke rumahnya. Ya. Nggak tahu lulus apa nggak tahu ngetesnya gimana gitu ya. Apakah kalau mati nggak lulus, apa kalau hidup lulus gitu, saya juga nggak ngerti. Ya, yang jelas dites, ditaruh di hutan. Ya, dan singkat cerita akhirnya anak yang umur 12 tahun ini ditaruh di hutan. Ya, dia pun ngerti. Ya, sehingga anak ini nggak bisa tidur. Ya, selama semalaman dia begitu waspada, lihat sana, lihat sini. Ya, takut ada binatang buas yang mendekat. Ya, dan yang dia bisa lihat paling cuma jarak beberapa meter di depan dia. Kesananya gelap Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau pakai api unggun, ya paling cuma berapa meter dari badannya. Ya. 3-4 meter ke sana udah gelap, udah nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian di hutan. Ya. Akhirnya anak ini celingak-celinguk semalaman. Dia begitu ketakutan. Jangan-jangan nanti ada singa, jangan-jangan nanti tiba-tiba ada badak lari mau nyeruduk. Ya, karena ada binatang-binatang yang tertarik dengan api Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang takut, tapi ada yang tertarik.
Ya, apalagi kalau kelaparan. Ya, sehingga anak ini waspada sekali. Dan akhirnya setelah mulai menjelang pagi, matahari mulai terbit, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mulai bisa melihat jarak pandangnya, bisa lihat lebih jauh lagi, ya. Dan akhirnya setelah mulai terang, dia melihat ke arah sebelah sana. Di sana ada semak-semak. Dan ternyata di balik semak-semak itu ada bapaknya, ada papanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan membawa busur. Dan sedang menarik anak panah itu. Ya. Lalu anak ini, tahu gitu. Kalau tahu di sana ada papa saya, di sana ada bapak saya. Siap siaga terus, semalaman gak tidur, bawa busur, narik anak panah. Ya. Tahu gitu saya tadi malam bisa tidur nyenyak. Saya gak perlu takut, saya gak perlu khawatir. Ya. Karena gak kelihatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, begitu juga kita harus tahu. Tuhan kita, Allah kita, Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta kita. Kita jangan sampai seperti anak ini, begitu ketakutan. Padahal di sana ada Bapa, ada Papa yang selalu memperhatikan kita, yang selalu siap dengan membawa busurnya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan kita takut. Ya. Lalu yang kedua, dampak kehadiran Tuhan. Selain mengusir ketakutan, juga membawa kemenangan. Kembali di dalam Sefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, ada kemenangan. Dan itu juga disampaikan di dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya. Ada kemenangan. Kita dipakai sebagai alat-alat Tuhan. Ya. Sehingga kemenangan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah keharuman. Pengenalan supaya orang-orang lain tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah kisah cerita di Jepang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang jenderal perang namanya Jenderal Nobunaga. Ya. Jenderal Nobunaga, kisah yang sudah lama, cerita yang sudah lama, ya. Dan Jenderal Nobunaga ini selalu mengalami kemenangan, ya. Seringkali mengalami kemenangan dalam setiap peperangan, dalam setiap pertempuran. Dan akhirnya suatu kali Jenderal Nobunaga beserta pasukannya diperhadapkan oleh musuh yang jauh lebih banyak, jauh lebih kuat. Ya, daripada mereka. Mereka jumlahnya ratusan, musuhnya itu sampai ribuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sehingga akhirnya anak buahnya, pasukannya itu mulai khawatir, mulai takut. Ya, dan melihat kondisi yang demikian, Jenderal Nobunaga akhirnya mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah sikap dengan cara membuang undi. Gitu ya bahasanya. Ya. Jenderal Nobunaga di hadapan pasukannya dia bilang, ya, saya punya koin dan di koin ini sebelah atas itu gambarnya kaisar, ya. Dan sebaliknya bukan, ya. Dan nanti pada saat saya lempar koin ini, kalau yang keluar atau yang terlihat di bagian atas itu gambar kaisar,
berarti kehendak Tuhan kita maju. Ya. Dan kita akan mengalami kemenangan. Ya, semua pada teriak setuju, oke siap gitu ya. Akhirnya Jenderal Nobunaga itu ambil koinnya, dia lempar koinnya. Ya. Dan setelah koinnya ditangkap, ternyata benar. Ya. Yang terlihat itu adalah gambar kaisar. Akhirnya semua pasukan bersorak, "Woi, kita akan menang, kita akan maju, kita akan berperang." Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bertempur, mereka berperang, dan mereka mengalami sebuah kemenangan yang besar. Mengalami sebuah kemenangan yang hebat. Dan setelah kemenangan itu ada salah satu pasukannya menghampiri kemah Jenderal Nobunaga ini. Dia bilang sama jenderalnya, "Wah, benar, memang ini takdir. Ya, memang ini adalah kehendak Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Ya, kita berhasil mengalahkan musuh." Lalu jenderal ini senyum-senyum dan dia akhirnya ngeluarin koinnya itu. Dia tunjukin, ya, sebenarnya ini bukan takdir. Lihat koin ini, di sebelah sini adalah gambar kaisar. Dia balik lagi, baliknya juga gambarnya kaisar. Jadi mau dilempar setinggi apapun, sejauh apapun, ya, ditangkap di atas, di tengah, di bawah, bahkan sampai jatuh ke lantai, gambarnya akan tetap kaisar. Ya. Bukan takdir. Yang jadi masalah karena kalian tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan. Dan saat kalian punya keyakinan, kepercayaan, kalian bisa menghadapi musuh dan memperoleh kemenangan. Seringkali hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Belum perang, belum maju, baru melihat yang di depan, kita udah takut. Kita kehilangan kepercayaan, keyakinan. Mari kita mau jadi orang-orang yang punya kepercayaan, yang punya keyakinan. Dan hal tersebut yang membuat kita bisa tangguh, kita bisa kuat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berani maju. Ya. Terlebih firman Tuhan bilang apa? Dia yang akan membawa kita mengalami kemenangan. Ya. Dan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 tadi, di sana dikatakan selalu membawa kami di jalan kemenangan. Ya, bukan kadang-kadang. Pepatah dunia bilang kadang-kadang, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup seperti roda. Tapi nggak ada pepatah tersebut, nggak ada filsafat tersebut di dalam Alkitab. Alkitab nggak pernah bilang kadang-kadang. Selalu naik, nggak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Selalu. Ya. Selalu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Untuk setiap kita, saat Dia hadir, kehadirannya akan membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Gak ada musuh. Seperti pujian waktu saya masih kecil di sekolah minggu di gereja anak, ya, ada satu pujian judulnya Aku Pahlawan Kecil. Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang seangkatan sama saya tahu? Wih, seangkatan sama saya. Enggak, yang di belakang mah angkatannya jauh. Lagunya gimana? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, tidak ada. Gak ada lawan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama dengan Tuhan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Roma 8 ayat 31 di sana dikatakan, sebab itu
Apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu ayatnya yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada kemenangan demi kemenangan. Lalu yang ketiga, dampak kehadiran Tuhan itu membawa sukacita. Ya, Nehemia pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, kehadiran Tuhan itu membawa sukacita. Saya sering kali katakan tentang sukacita ini. Sukacita itu bukan hanya sekedar bahagia. Sukacita itu joy. Bukan cuma sekedar happy. Ya, kebahagiaan happy itu datangnya dari luar. Ya, saat kita berada di tempat yang kita sukai, ya, di tempat karaoke, di mana lagi, ya, mungkin di tempat di mana itu merupakan hobi kita, ya. Ada kebahagiaan, tapi sekali lagi kebahagiaan berbeda dengan sukacita, berbeda dengan joy, ya. Karena sukacita itu timbulnya dari dalam, bukan dari luar. Seperti halnya kalau kita lihat Paulus, ya. Paulus itu saat di penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka Paulus dan Silas masih bisa nyanyi. Ya, kenapa? Karena mereka punya yang namanya sukacita ini. Bahkan saat di penjara mereka bisa bilang apa? Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi pasal yang 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, ini Paulus ngomong, nulisnya itu lagi di penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat yang tidak nyaman, yang enggak enak. Ya, kalau kita lihat penjara zaman sekarang itu nggak enak, ya, apalagi pada zaman dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dibayangkan? Nggak bisa, saya juga nggak bisa. Ya, tempat toiletnya, tidurnya, ya. Kalau sekarang aja nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Satu sel itu kalau kita lihat di Indonesia itu orang bisa dempet-dempet tidur, ya. Mending kalau tidurnya pakai baju semua nggak pakai baju, wah, gitu ya. Mungkin hidung sudah sudah tidak bisa membedakan aroma, ya. Sudah campur tiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum toiletnya, ya. Apalagi zaman dulu. Tapi keadaan yang demikian, yang gak enak, Paulus dan Silas tetap bisa menaikkan puji-pujian. Bahkan berkata, bersukacitalah. Ya. Sukacita, beda dengan bahagia. Ya. Dan Tuhan akan memberikan sukacita itu saat Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya, bahkan sukacita kegembiraan ini itu juga menjadi obat, sehingga Amsal pasal 17 ayat 22, Amsal pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22 di sana dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Bukan obat toko manjur, bukan. Obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita kehilangan sukacita. Ya. Tadi pagi
waktu sedang dalam perjalanan ke gereja, saya tanya sama ibu gembala, ya berapa umur emak saya, nenek saya dari bapak gembala, dari papa saya. Ya, umurnya itu sampai akhir kehidupan itu umurnya 93 tahun. Ya, 93 tahun. Dan saya melihat sepanjang dia ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya ingat dan sering saya lihat itu dia ketawa, sering senyum, ketawa, hahaha, oho gitu ya. Sedikit-sedikit ketawa. Dan saya percaya itu yang membuat dia bisa sampai umur 93. Ya, dan umur 93 bukan dia jalani kehidupan tuh dengan susah, nggak bisa menikmati, enggak. Ya, waktu Bapak dan Ibu Gembala ke Malang, saya lupa waktu itu mungkin masih umur 80 ke atas, 84, 85 gitu ya. Nenek saya, mak saya ini, wah masih bisa menikmati hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, masih makan es campur. Ya, kalau minum kopi susu, ya dia suka minum kopi susu, nggak tahu setiap sore apa setiap pagi gitu ya. Dia selalu tambahin susu kental manis 1 saset. Kopi susu ditambahin susu kental manis. Pak Gito masih kayak gitu? Ya, ini emak saya, ini umurnya udah 80 ke atas. Itu masih gitu. Makannya masih banyak. Ya, masih suka semua dimakan. Dia bisa menikmati hidup. Ya. Kenapa bisa demikian? Saya percaya karena ada sukacita, ada kegembiraan. Saya nggak pernah ngelihat dia keluh kesah, dia nangis. Ya. Seringnya ketawa, hahaha. Ya. Jangan sampai sukacita kita itu hilang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang selanjutnya, ya, kehadiran Tuhan itu juga membawa pembaharuan. Di dalam Sefanya kembali pasal 3 ayat 17 di sana dikatakan, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ada pembaharuan. Ya. Kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ya. Hal yang sama juga ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai ayat 31 di sana dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya, yang ditulis di sana bukan orang-orang tua menjadi lelah dan lesu, bukan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehadiran Tuhan saat kita menantikan Tuhan. Ya. Bisa diumpamakan kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang. Ya. Menghadapi tekanan gravitasi, angin, tapi Raja Wali bisa terus naik terbang tinggi. Ya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hal yang sama akan kita rasakan, ada pembaharuan. Kita akan terus berkobar-kobar, khususnya dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan terus. Ya, hal tersebut saya lihat di dalam kehidupan, karena dia orang yang senior bukan cuma hal umur. Dia kalau di sinode GBT dia adalah pendiri gereja. Pendiri sinode, ya, sepuh dan senior, ya.
Kalau sampai dia nggak datang atau datangnya telat gitu ya, pasti ya udahlah, namanya juga orang tua gitu ya. Pasti yang lain pasti akan terima. Yang lain anak-anak rohaninya pasti akan terima, bukan cuma anak ya, cucu-cucu rohaninya termasuk saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, namanya juga udah sepuh. Ya, terakhir nggak tahu umur 90 berapa, saya lupa, mungkin 93, 94 itu ada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau ikut rapat tuh dari pagi sampai malam. Ya. Rapatnya itu pagi sampai malam. Mulai jam 8 ya, pagi sarapan dulu, mulai jam 8 terus dur sampai jam 9. Kalau banyak apa namanya? Apa sih? Ada votingnya, terus ada yang nggak terima dan lain sebagainya, namanya rapat Bapak Ibu saudara sekalian, rapat sinode. Ya, hadir ratusan ribuan ya, jadi lama ya, itu bisa sampai jam 10, kadang jam 11 malam ya. Dan kongsin ini dia ada Bapak Ibu saudara sekalian, datangnya nggak pernah terlambat, pulangnya nggak pernah duluan ya. Memang kalau rapat bukan jam 8 sampai jam 9, jam 10 malam itu nggak ada makan siang, tetap ada gitu, ada break snack, ada makan siang, ada break di sore hari, ada makan malam. Ya, kayak kita kalau retreat Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, tapi bentuknya rapat. Ya, yang diomong bukan tentang ayat, bukan tentang firman Tuhan Bapak Ibu saudara. Tapi dia selalu hadir, dia tunjukkan. Ya, dan itu hal yang luar biasa saya lihat. Kenapa bisa demikian? Saya percaya karena ada pembaharuan. Dia punya kekuatan yang baru setiap hari. Ya, dia nggak terus jadi lesu, dia nggak terus jadi lemah, Bapak Ibu saudara sekalian. Kadang kalau rapat tuh ada yang rame. Ya, namanya rapat Bapak Ibu saudara. Dari orang Sumatera, orang Jawa yang Pulau Nuwun, sampai orang Papua. Yang kalau ngomong wah gitu ya. Nanti habis firman ada orang yang wah gitu ya, tapi udah bertobat. Kesaksian nanti. Campur ya. Jadi kadang ada ramai, ada ributnya. Ya. Tapi ya bukan itu menjadi kan kongsi ini jadi lemah, aduh anak rohani saya, aduh enggak. Dia tetap semangat, punya kekuatan, besoknya ada lagi, besoknya sampai rapat tuh kadang 4 hari, kadang 3 hari. Ya, dia ada Bapak Ibu saudara sekalian, di umurnya yang sudah sepuh, sudah tua. Ya, bukan tua biasa, tua banget. Ya, umur 90-an ikut rapat tuh Bapak Ibu saudara sekalian. Karena ada pembaharuan, kekuatan yang baru. Nah, di bagian yang kedua kita akan melihat ya, agar kita bisa mengalami kehadiran Tuhan itu bagaimana. Ya, di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, di sana tertulis bahwa apa? Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang keempat, bahwa Tuhan Allah dia bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, dia ada di dalam pujian penyembahan. Ya, mungkin ada yang bertanya, wah kalau gitu berarti saat kita puji-pujian tadi ya, kita bisa mengalami, merasakannya dong gitu ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian harus tahu bahwa kata puji-pujian di sana bukan cuma sekedar menyanyi ya, tapi dalam bahasa aslinya itu tehila ya, tehila yaitu bernyanyi dalam roh ya. Kalau kita suka lihat di televisi ada ajang pencari bakat nyanyi ya, wah begitu luar biasa mereka menyanyi. Tapi mereka hanya bernyanyi dengan perasaan, penjiwaan, hanya sampai tahap penjiwaan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya.
Kami hari-hari ini juga lagi belajar bikin lagu, Bapak bisa sekalian. Mungkin nanti bisa belajar sama Pak Gito gitu ya. Pak Gito ternyata banyak bikin lagu, suka bikin lagu gitu ya. Kita masih baru satu lagu aja bikinnya ramean, Bapak bisa sekalian. Ya. Nah, saat bikin lagu pun sama. Ya, kita memikirkan sedemikian rupa supaya lagu tersebut bisa dinikmati, bisa menyentuh perasaan, bisa menyentuh jiwa orang yang mendengarkan. Baik itu lewat kata-kata, lewat nada yang dimainkan, lewat intro ya dari sebuah pujian itu dibuat sedemikian rupa, ya, baik dan suasana yang ingin dibangun. Dari awal seperti apa, masuk bait 1, ya, perpindahan ke refnya seperti apa, masuk lagi bait 1, dibuat sedemikian rupa sampai jadi satu lagu, sehingga lagu itu bisa memberkati, bisa menyentuh perasaan orang, menyentuh jiwa orang, ya, dan bisa dinyanyikan juga akhirnya dengan penuh perasaan. Ya, tapi firman Tuhan bilang nggak cuma sampai tahap situ. Kalau kita mau mengalami kehadiran Tuhan, ya, tapi bernyanyi dalam roh. Ya. Hal tersebut kita bisa lihat di dalam 2 Tawari 20 ayat 22. Sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Ya. Paulus dan Silas sampai apa? Penjaranya bisa kebuka. Paulus dan Silas bisa keluar. Bahkan sampai akhirnya kepala penjaranya karena begitu ketakutannya, ya Paulus Silas akhirnya nggak pergi, yang lain juga napi-napi yang lain juga tetap ada. Akhirnya kepala penjaranya menerima, ya, jadi orang percaya dan akhirnya dibaptis. Kenapa bisa demikian? Bukan karena Paulus dan Silas bisa menyanyi dengan perasaan penjiwaan, wah, enggak. Karena mereka bernyanyi di dalam roh. Sehingga hal yang luar biasa boleh terjadi. Penjaranya bisa goyang, Bapak bisa sekalian. Bisa terbuka. Paulus dan Silas bisa keluar. Bahkan sampai ada satu keluarga boleh dimenangkan buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, caranya gimana? Kita mau belajar. Langkah yang pertama yaitu kita harus belajar untuk berdiam di kaki Tuhan. Mazmur pasal yang ke-46, Mazmur pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya. Langkah yang pertama kita mau belajar untuk berdiam di kaki Tuhan. Ya, saya tahu bukan hal yang gampang, hal yang mudah. Mungkin yang kedua lebih mudah. Yang kedua mungkin lebih gampang. Apa? Berbicara kepada Tuhan. Ya. Berbicara. Lebih susah berdiam. Kalau berbicara kita pun melakukannya. Ya, dalam ibadah, baik hari Minggu, jam-jam doa, kita melakukan, belajar untuk berbicara kepada Tuhan. Tapi berdiam itu nggak gampang, lebih susah. Betul. Ya, kecuali pada malam hari kita berdiam terus sampai besok pagi. Wah. Itu namanya tidur, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi langkah yang pertama kita mau belajar untuk berdiam di kaki Tuhan. Ya. Lalu yang kedua yang tadi saya katakan, berbicara kepada Tuhan. Ya. Berbicara kepada Tuhan itu lewat penyembahan, lewat pengucapan syukur. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau ngelihat orang berdoa, dalam jam-jam doa kita bisa lama sekali, ya, berkomunikasi dengan Tuhan karena ada hal-hal tersebut. Ya, ada step-stepnya. Ya, ada penyembahan di sana. Penyembahan itu untuk subjeknya, Allahnya.
Kalau pengucapan syukur, bersyukur tuh untuk predikat, untuk pekerjaannya, untuk perbuatannya. Ya. Dan dalam berbicara kepada Tuhan atau doa, di sana juga selain penyembahan, pengucapan syukur, juga pengakuan dosa. Hal-hal yang sudah kita perbuat, dosa-dosa yang kita perbuat. Ya. Dan yang terakhir tentunya di dalam doa ada yang namanya permohonan. Ya. Baik itu untuk orang lain, doa syafaat, juga permohonan akan kerinduan-kerinduan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ya. 4 hal ini untuk kita bisa berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, permohonan. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita juga mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Berdiam, berbicara, tapi nggak berhenti sampai situ. Kita juga mau belajar dengar. Ya, Yohanes 10 ayatnya yang ke-29 di sana dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita ini adalah domba-dombanya Allah, domba-dombanya Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar. Gak cuma kita terus yang ngomong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian senang ketemu orang yang ngomong terus. Ya, nyampein keluh kesah terus. Curhat terus. Ya. Kadang minta nasihat, tapi dia yang ngomong terus gitu ya. Kayaknya minta nasihat gitu ya, tapi gak bisa diam. Dia terus yang ngoceh gitu ya. Senang ya. Kita kan juga pengen ngomong gitu ya. Sama dengan Tuhan, Tuhan juga mau. Namanya berkomunikasi itu 2 arah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau satu arah ini khotbah seperti saya, satu arah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkomunikasi itu 2 arah. Ya, mari kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Memang suara Tuhan tuh gak selalu audible. Ya, kalau kita cuma berharap suaranya audible, berarti kita sedang membatasi Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Ya. Saat kita menaikkan puji-pujian, Tuhan bisa berbicara, ngasih peneguhan di dalam hati kita. Ya. Seperti kalau di dalam sebuah tulisan itu seperti tulisannya itu dikasih garis merah. Ini loh. Ya. Garis merah, hurufnya miring Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Firman Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan kasih rema. Ya. Nah, kita mau belajar untuk semakin peka akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya suara Tuhan ini tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Ya. Tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau waktu yang lalu atau hari-hari ini mungkin nggak ada gitu ya, saya nggak dengar. Ya. Kalau yang dulu kita pernah dengar gitu ya, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang bahwa dia dapat suara dari Tuhan. Ya, bahwa kiamat atau akhir dunia ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya. Itu merupakan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Untuk hari yang itu gak ada yang tahu. Malaikat enggak, anak pun enggak, cuma Bapa yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah, dia siapa? Kalau dia tahu berarti dia Bapa. Gitu ya. Bertentangan. Walaupun hamba Tuhan ini bilang, saya ini dengar dari suara dari Tuhan. Ya, tapi saya mau katakan itu bukan suara Tuhan. Mungkin itu suara hantu. Ya, karena apa? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi suara Tuhan gak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita sedang belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, kita gak boleh lepas. Tetap baca firman Tuhan. Ya, kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak bisa bedain, kita nggak bisa tahu.
ini benar suara Tuhan apa enggak. Ya. Hamba Tuhan juga ngomong kalau hamba Tuhan ini suara Tuhan. Tapi kalau yang dia sampaikan tidak sesuai, bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Ya. Jadi jangan lepas membaca Alkitab. Ya. Karena suara Tuhan identik dengan firman Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita belajar mendengarkan suara Tuhan, kita akan semakin peka. Oh, ini suara Tuhan. Ya. Mungkin bukan hanya saat di gereja kita mendengarkan suara Tuhan ini. Bukan hanya saat puji-pujian, saat firman Tuhan. Mungkin dalam aktivitas kita, hari-hari kita, ada kejadian apa, Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita. Lewat kesulitan kita, Tuhan bisa berbicara. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar untuk mendengar. Kita akan semakin peka. Ya, kita akan semakin tahu mana yang suara Tuhan, mana yang bukan. Ya, jadi ada 3 hal ini yang kita perlu latih dalam kehidupan ini. Kita mau belajar berdiam di kaki Tuhan, belajar berbicara kepada Tuhan, dan belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan malam hari ini sampai di sini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ku yakin kau hadir di sini. Kita mau naikkan pujian ini kembali dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta
kasih, karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau akan melawat kami di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Kami percaya Kau ada di tengah kami, Tuhan. Kaulah Allahku, Kau Tuhanku, Allah kami yang hidup. You are Jehovah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Alami, rasakan kehadirannya. Haleluya. Dia mau melawan kita. Dia mau memperbaharui kita. Dia mau kasih kekuatan buat kita. Haleluya. Haleluya. We worship you. Haleluya. 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 Haleluya.
terima kasih. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita mau beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.